Mungkin dari Mama atau dari Raisa pernah dengar kata coding? Ya nengok-nengok di HP aja. Hmm. Dunia. Oke, kalau dari Ibu sendiri nih, menurut Ibu coding itu apa? Saya belum paham. Oh, belum paham. Oke. Nah, kalau coding itu kan bahasa pemrograman bahasa komputer gitu ya, Mama ya. Jadi Ya, bahasa manusia ke komputer itu kita penggunaannya coding. Gitu. Kalau ya, bahasa manusia ke manusia kan ada bahasa Inggris, ada bahasa ya. Mandarin gitu ya, lebih mudahnya seperti itu. Oke, Mrs. izin share screen. Oke. Nah, sudah kelihatan Mama Ibu? Ya benar sudah. Sudah, oke, baik. Jadi untuk algoritmik sendiri adalah sekolah internasional ya Ibu untuk IT untuk anak-anak dari usia 5 sampai 17 tahun. Ya, Gitu ya. Dimana untuk kami itu bertujuan mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat. ya. Gitu. Kami juga memberikan wawasan profesi yang menjanjikan di bidang IT nih. Nah, jadi nanti kalau misalnya ibu memang tujuannya ingin membuat Raisa menjadi lebih maju di bidang IT-nya gitu ya. Nanti mungkin kedepannya bisa nih untuk Raisa dibekali IT lalu bisa mungkin bekerja nanti di bidang IT atau bahkan kalau Raisa mau jadi dokter itu nanti Raisa bisa menciptakan aplikasi atau bahkan sistem untuk dunia kedokteran gitu, Bu. Oke, Benar. di sini kami juga akan mengembangkan pola pikir yang logis untuk anak-anak. Itu yang dimana nanti tujuan pembelajarannya itu bisa membuat anak menjadi berpikir dengan sistematis, Bu, dengan terstruktur, dengan kritikal gitu. Anak-anak juga nanti bisa melakukan pemecahan masalahnya sendiri. Itu. Di sini juga kami mengajarkan public speaking yang dimana melatih anak-anak untuk percaya diri juga berbicara di depan orang-orang gitu ya, Ya benar. juga melatih bahasa Inggrisnya dan matematikanya juga gitu Bu. Oke, Ya, kalau untuk algoritmik sendiri kami sudah meluluskan 1,1 juta dan ada di 90 negara termasuk Indonesia gitu. Nah, untuk kurikulum kami memang dikembangkan oleh pendidik profesional dan di bawah naungan psikolog. Jadi yang dimana nanti untuk pembelajarannya itu melalui pendekatan permainan sehingga anak-anak tidak merasa kesulitan untuk belajar coding. Gitu karena kalau kita tahu coding mungkin asing atau bahkan sulit gitu ya Bu ya. Namun ya, kalau di sini kami pembelajarannya melalui pendekatan permainan Bu. Jadi anak-anak akan lebih menyenangkan dan bisa mudah dipahami. Guru-guru kami sudah juga memiliki pengalaman mengajar gitu minimal 3 tahun di bidang IT. ya. Gitu. Kalau Raisa sendiri sudah bisa menggunakan laptop atau komputer? Hmm, baru dasarnya aja masih belum. Oke, berarti Udah. baru belajar saat saat SMP ini gitu ya? Iya benar. Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti di sini kami akan mengajarkan semuanya dari basic gitu. Jadi Raisa tidak perlu khawatir. Oke, untuk pembelajarannya nanti Ibu tidak perlu nih membeli buku atau materi-materi tambahan dari luar. Karena kami nanti akan memberikan akses platform gitu ya. Hmm. Jadi pembelajarannya semua di platform nih. Gitu. Jadi nanti Raisa bisa akses platformnya gitu. Ada laboratorium juga untuk membuat game bisa diakses di 24/7. Jadi bisa kapanpun Raisa membuat game atau animasi di Ya, sini. Gitu. Nanti Raisa juga bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak dari berbagai negara algoritmix. Karena nanti ya, akan ada sosial medianya nih Raisa di kami. Nanti sosial medianya itu berisi berisi project-project siswa dari algoritmix. Nanti Raisa bisa coba lihat, bisa juga dimainkan gamenya beberapa di sana. Gitu. Oke. Nah untuk jalur pendidikannya sendiri, karena kami sesuai dengan usianya ya Bu ya, jadi memang ya. di kotak-kotakan gitu sesuai dengan usianya. Dan saat ini Raisa di 13 tahun itu masuk ke dalam IT Hero. Yang namanya IT Hero, di dalamnya ada apa saja. Oke, kalau untuk IT Hero sendiri kurikulumnya itu sebentar. Kalau untuk kurikulumnya IT Hero itu ada IT Hero 1 dan ada IT Hero 2 ya Bu gitu. Jadi Ya. kurikulumnya totalnya sebenarnya ada 7 kurikulum kalau untuk IT Hero semuanya. Namun kalau untuk IT Hero 1 itu ada 4 kurikulum gitu. Yang dimana nanti ini akan dipelajari Raisa. Untuk Raisa nanti masuk ke dalam Python Start 1 dulu
gitu. Nanti belajar dasar-dasar pemrograman bahasa Python. Nanti kalau di kurikulum 1 sudah lulus, Raisa mau lanjut di kurikulum 2 itu boleh. Jadi ini paket program kami Bu di 4 kurikulum. Gitu. Nanti lanjut lagi ke Python Pro 2, lalu nanti lanjut lagi ke front end. Gitu. Nanti juga Raisa belajar bahasa pemrograman yang dimana ada HTML, CSS dan JavaScript. Mungkin kalau Raisa pernah dengar HTML atau JavaScript? Nah, Pernah. Oke, good. Nah, nanti dari sini apa saja yang akan dipelajari untuk silabusnya sendiri, modul-modulnya ada ini ya Bu ya. Gitu. Nanti Raisa akan belajar di kurikulum pertama dulu, yaitu bahasa pemrograman. Jadi Python dasar, pengenalannya dulu. Pengenalan bahasa pemrograman itu seperti apa. Lalu nanti juga Raisa belajar menyederhanakan penentuan keputusan seperti di dalam sini nanti, namun untuk pembelajarannya nanti menggunakan script ya Raisa ya. Gitu. Nah, ini ada fungsi dan modulnya juga, membuat fungsi di dalam Python seperti apa. Lalu nanti kami juga akan belajar modul kura-kura dan matematika untuk developer. Jadi nanti Raisa kalau misalnya lanjut terus nih sampai lulus gitu ya, itu bisa menjadi seorang programmer atau developer nih Raisa gitu. Kalau misalnya memang mau lanjut di bidang IT itu bisa. Gitu. Nanti juga bisa membuat game 2 dimensi Raisa kalau di dalam Python Start ini. Dari Raisa sendiri tertarik nggak nih ingin membuat sebuah game hasil karyanya? Tertarik. Oke, nanti akan ada pembelajarannya di kelas selanjutannya Raisa ya. Oke, nanti final project-nya nanti Raisa membuat sebuah project mandiri dan nanti akan dipresentasikan juga untuk hasil karyanya gitu ya. Oke, seperti apa sih Python gitu? Kalau untuk Python sendiri, kalau Raisa lihat di sini ada 2 bahasa Python. Yang satu bahasa C, yang kedua bahasa Python. Ada 2 bahasa pemrograman, sorry. Nah, dari di sini Raisa bisa melihat nggak kalau misalnya ada nggak perbedaannya nih, gitu. Kalau misalnya Miss Ismi mau panggil Raisa dengan menurut Raisa lebih cepat panggilannya menggunakan bahasa yang mana? Yang C. Kenapa yang C? Kalau menurut Raisa kenapa nih? Dari banyaknya ini Raisa pilih yang C nih. Kalau untuk memanggil seseorang dengan cara yang cepat. Oke, Raisa belum paham ya? Oke, baik. Jadi Miss Ismi akan jelaskan dulu. Kalau untuk bahasa C ini, itu sebenarnya fungsinya sama seperti bahasa Python. Jadi untuk mengeluarkan sebuah perintah gitu ya, menggunakan print. Atau print itu berarti cetak gitu ya. Nah, kalau Raisa bisa lihat, kalau untuk Python sendiri, ini sangat simple. Gitu. Jadi hanya ada satu perintah, print. Hello world. Nanti akan keluar di sini perintahnya. Hello world gitu. Oke. Nah, kalau untuk yang bahasa C, Raisa bisa lihat sendiri ini terlalu banyak perintah untuk memunculkan sebuah hasil dari hello world gitu. Jadi kalau Python sendiri ini bahasa pemrograman yang sangat simpel, sangat sederhana. Gitu. Jadi kalau menurut Raisa akan menggunakan yang mana nih? Kalau dilihat dari sini, menurut Raisa akan lebih simpel yang mana? Akan mudah yang mana? Kalau sekarang Miss Ismi sudah jelaskan. Python, oke. Berarti kayak gitu ya Raisa ya. Nanti untuk pembelajarannya, jadi bahasa Python ini akan lebih mudah nanti gitu. Nah oke, untuk aplikasi-aplikasi besar itu sudah menggunakan bahasa Python pembuatannya Raisa. Ada Google, YouTube, Instagram, atau bahkan WhatsApp. Raisa sudah menggunakan WhatsApp? Sudah. Oke, sudah menggunakan WhatsApp. Nah, untuk partikel-partikel kecil dari WhatsApp itu seperti emoji, seperti GIF, itu semuanya dibuat dari bahasa Python sehingga menjadi sebuah aplikasi WhatsApp. Gitu, Bu.
Oke, nah untuk game-gamenya juga ada nih game yang menggunakan bahasa Python. Ada The Sims 4, ada World of Tanks gitu ya. Ini semua gamenya itu menggunakan bahasa Python. Nah ini contohnya, nanti pembelajarannya akan seperti ini Raisa. Gitu ya, dimana nanti akan full script. Di sini dengan kode-kodenya. Nanti baru nih hasilnya akan di sebelah sini gitu untuk membuat sebuah animasi gerak atau membuat game nanti akan full script seperti ini. Nah dari sini Sisi mau tanya dulu, apakah Raisa mau nih untuk ikut pelajaran seperti ini nanti full script kayak gini gitu. Gimana dari Raisa? Tetap mau lanjut untuk mengikuti nanti kelasnya seperti ini? Tetap mau lanjut. Tetap melanjut, oke, baik. Oke, kalau dari Ibu sendiri bagaimana Bu? Kalau melihat dari kurikulum serta silabusnya, apakah sudah sesuai dengan maunya Ibu? Ya, kalau saya biaya Kenapa Bu? biaya Oh, oke, baik. Baik, nanti untuk sesi pembiayaan dan pendaftaran, nanti Mrs. akan jelaskan di sesi keempat ya Bu ya? ya Gitu, oke, baik. Kalau Raisanya tertarik nih, ikut kelas lanjutan dari Ibu, apakah support nih nantinya? support aja kalau Oke, baik. Oke, ya. baik. Kita langsung mulai untuk prakteknya ya, Raisa ya. Namun Mrs. mau kasih lihat dulu sebentar. Untuk proyek-proyek dari siswa-siswi kami di Algorithmics. Nah, seperti ini nanti untuk hasil karyanya gitu ya. Bisa membuat game seperti ini Raisa. Ya. Nah, nanti pembuatannya kayak gini. Full script gitu di belakang sini nih. Tuh. Itu bisa membuat game seperti ini. Mungkin kalau dilihat gamenya mudah, tapi pembuatannya akan seperti ini Raisa. Ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi untuk yang lain. Nah, nanti akan seperti ini belajarnya Raisa. Gimana Raisa masih tertarik nggak untuk lanjut belajarnya? Nanti diajarin kayak gini gitu. Cuma pembelajarannya full Ya. script seperti ini ya. Tuh, nanti dibuat kayak gini. Dari Raisa sendiri bagaimana? Enggak. Masih Tidak. tertarik? Masih. Oke, baik. Kita lanjut prakteknya aja Raisa ya. Di sini kirimkan link untuk praktek di Zoom sebentar. Linknya ada di chat Zoom ya. Boleh diklik linknya, ada di kolom chat Zoom. Nanti Raisa sudah ada Google Chrome. Sudah. Ya, pokoknya dibukanya dari Google Chrome ya, supaya lebih mendukung. Google Form. Ini nanti. Enggak. Ini mana? Nanti kalau sudah diklik di Google Chrome, boleh bantu share screen ya. Share Ya. screen-nya ada di bawah yang warna hijau, yang tombol tanda panah ke atas. Mana itu? Ya. Ini aja. Bisa, Raisa? Sudah. Teman. Tahu nih? Raisa ini pakai mouse Ya. atau enggak? Enggak.
Nggak ada mouse-nya ya? Ada. Ada. Ah, boleh dipakai mouse-nya aja supaya lebih mudah. Tunggu, tunggu. Ini ada. Nampak nggak? Udah. Udah. Udah lagi. Hmm. Bisa? Di snapper itu ya. Di share screen yang ada warna hijau, tanda panah ke atas, itu boleh diklik aja. Share. Balik ke Zoom dulu, Ibu mungkin balik ke Zoom-nya dulu. Nanti di Zoom-nya ada di bagian bawah Ini gitu. yang warna hijau. Ya, Iya, boleh diklik aja. yang ini bukan. Yang warna hijau, iya yang warna hijau di bawah. Yang di Di bawah. dekat deretan audio, video, terus ada tombol warna hijau, tanda panah ke atas. Tulisannya bagikan atau share. Di Zoom-nya ya, di ruang Zoom-nya. Ibu sudah balik lagi ke ruang Zoom-nya. Sudah. Oke, coba di bawah dilihat ada tombol hijau. Ada nggak tombol hijau, Bu? Ini. Oh ya, bagikan. Iya, ya, bagikan. Boleh diklik aja. Sudah. Sudah. Belum muncul. Oke, tunggu ya. Belum. Sudah. Masih belum muncul, Ibu? Oke, sudah muncul. Oke, Ibu boleh ke arah yang tadi ini, yang login. Terus ini tulisannya maaf tidak dapat mendaftar. Belum. Iya, nggak apa-apa. Ini lanjut ke yang sini aja. Yang mana? Yang ini, yang login, yang isi sini kasih tanda panah merah. Ya, Ya, boleh diklik aja. Ya, oke. Yang atasnya, Bu. Yang atasnya ini diklik. Yang loginnya. oh, Nah, oke, good. Boleh diklik yang ini, Bu, yang login as student. sudah. Yang ini, iya. Nah, diklik. Iya, diklik. Sudah. Nggak bisa. Oke. Nah, untuk username-nya, Raisa boleh ketik sendiri. Itu Miss Ismi kasih di atas username-nya. Raisa ikutin ya. Ini ada di sini nih, Raisa. Nih. Gitu. Ya, itu diketik di sini. Nah, itu Kak. Namanya. Gitu. Nah. Nah. Oke, boleh di next. Salah. Tulisannya. Oh, ininya A-nya nih Raisa, yang ini nggak usah pakai. Ya, abis S-nya nggak usah pakai H. Nah, good. 20. Oke, di next. Passwordnya 6109. Oke, di login. Di not now aja, di skip. Ini di skip ya. Kalau dari papanya sendiri sudah tahu Ibu Raisa ikut trial class? Enggak tahu.
Nggak tahu. Papanya kerja atau gimana Ibu? Kerja. Kerja. Tapi kalau kira-kira nih, kalau Raisanya tertarik, dari Papa juga supportnya nih Ibu. Biasanya support aja. Oke, baik. Nah, ini boleh diklik community Raisa yang di atas. Ini X-nya dikeluarin dulu ya, supaya tidak mengganggu. Hmm. Ini Oke. X-nya dikeluarin. Yang X ya. Oke, lalu diklik community. Iya. Nah, ini ialah sosial media dari siswa algoritmik. Jadi nanti semua proyek yang dibuat sama siswa-siswinya diupload ke sini. Gitu. Jadi nanti Raisa bisa ngeliat, bisa coba mainin juga beberapa proyek dari teman-temannya. Bisa dikasih reaksi love juga, bisa reaksi kasih komentar juga boleh. Gitu. Nah, Raisa boleh diklik nih yang Python. Nah, boleh di-scroll ke bawah. Itu ialah proyek-proyek dari siswa kami yang mempelajari Python. Mungkin boleh diklik salah satunya kalau mau dilihat. Oke. Ini boleh di checklist yang kotak di sini. Ini ada kotak di checklist Raisa. Di checklist kotaknya, oke. Boleh diklik got it. Good. Boleh di play aja kalau melihat. Ya, ini sepertinya ini nggak bisa dibuka Raisa. Coba mungkin cari yang lain. Boleh lihat yang mana aja sih. Coba lihat yang bisa dibuka, yang ada komentarnya atau like-nya yang di atas saja. Lagi? Lagi Raisa? Nah, boleh dicoba dari salah satu ini aja. Iya, ini. Ini yang membuat game ini usianya itu masih di bawah Raisa, Ibu. Gitu. Jadi masih usia di 8 sampai 12 tahun nih kalau yang buat game ini. Nanti Raisa bisa lebih buat yang lebih kompleks lagi nanti game 2 dimensi. Oke, kita tungguin aja. Agak lama loadingnya ya Raisa ya. Biasanya ini suka dimainkan soalnya. Karena mainannya seru. Iya, anaknya buatnya sangat seru sih. Jadi anak-anak yang lain kayaknya tertarik nih untuk kunjung ke project ini gitu. Oke, oke deh, boleh kita tunggu nanti. Kita lanjut dulu ke course aja, Raisa. Nanti kita coba buka lagi. Mungkin agak kurang itu mendukung. Oke, nah di sini kita buka yang nomor satu dulu. Di sini kita akan coba buat sebuah perintah emoji ya Raisa ya. Ini digotit aja dulu. Nah ini ditutup Raisa. Oke, good. Nah, di sini sini menjelaskan dulu, di sini ada dua kotak, ada kotak satu dan kotak dua. Kotak satu yang dimana isinya sebuah perintah, gitu. Yang kotak dua ini nanti akan ada hasil dari perintah tersebut. Jadi Raisa boleh coba diklik, Raisa boleh dilihat, dipahami ya. Yang beda apa nanti dari kotak satu dan kotak dua. Boleh coba diklik tombol yang ini. Oke, ada yang beda nggak? Coba Raisa perhatikan.
Yang beda apa? Yang kotak 1 ada apa, di kotak 2 nggak ada apa? Ada bintang. Ada bintang. Bintang, oke. Itu ada kayak semacam ledakan ya, Raisa ya. Itu jadi eh, kalau untuk printnya sendiri itu kan memang perintah cetak. Jadi dia warna biru sendiri. Yang dimana berarti dia akan memerintahkan untuk perintah ini muncul di kotak nomor 2 gitu. Nah, kenapa ini dari tulisan ini bisa menjadi sebuah emoji ledakan? Gitu. Raisa lihat di antara tulisan ini ada tanda apa yang membedakan? Di dalam tulisan collision ini ada tanda apa yang membedakan? Di antara tulisan-tulisan yang lainnya. Tanda apa? Di dekat tulisannya ada tanda apa? Nih di ketulisan sini ada tanda apa sehingga bisa membuat sebuah emoji. Tanda apa? Disebut aja nggak apa-apa. Ada tanda titik 2 ya. Jadi ada tanda ini yang nantinya akan bisa membuat sebuah emoji gitu. Oke, Raisa boleh di enter. Dari sini di enter. Bikin nomor 4. Di enter aja. Di sampingnya Raisa di sini enter. Bukan, nomor 4-nya di bawah. Jadi di enter dulu. Raisa boleh klik enter dari sini. Langsung aja di enter. Enter, iya. Di keyboard ada tombol enter, Raisa bisa enter. Bisa? Nah, good. Coba buat perintah dengan tulisan Raisa smile dengan emoji smile. Coba buat gitu. Untuk perintahnya diikuti ya Raisa, harus ada kata print. Jadi untuk mencetak sebuah perintah harus ada kata print. Huruf kecil aja. Oke, boleh ini dulu, di reload aja, diulang. Oke, nggak apa-apa, boleh diklik print. Persis ya, seperti ini. Tanda-tandanya nggak boleh ada yang ketinggalan. Buka kurung. Buka kurung. Buka kurungnya ada di angka, biasanya ada di angka nomor 9. Coba lihat di laptop Raisa. Ketik shift dulu. Nah, oke, good. Tanda kutip 2 di atas. Itu 2 ini 1 itu. Apa nih? Tanda kutip 2. Kutip 2 seperti ini. Sudah. No, kutip 2. Iya, seperti yang di atas. Oke, good. Tulis Raisa. Nama kamu sendiri. Oke, spasi. Boleh ditulis tanda titik 2. Oke, smile.
Tulisan smile. S-M-I-L-E. Coba Raisa yang ketik sendiri. S-M, smile, seperti ini. Smile. Oke, tanda titik 2 lagi. Nah, boleh coba di klik. No, itu ke enter, hapus, oke. Diklik aja ini, Raisa. Ada yang salah. Kayak ini tadi kehapus ya, hilang ya. Ini boleh dikasih tanda kutip 2 di atas sama tutup kurung ya. Yang ini. Tanda kutip 2 di atas lalu tutup kurung. Oke, boleh coba di play lagi. Good. Nah, dari sini kata smile-nya berubah menjadi sebuah emoji. Gitu ya Raisa ya. Nanti pembelajarannya akan seperti ini, full script seperti ini. Gimana nih dari Raisa sendiri? Agak bingung atau pusing? Bingung. Bingung karena mungkin baru awal ya. Tapi Raisa masih tertarik untuk lanjut ya. Oke, baik. Kita langsung aja, boleh diklik ininya. Nah, ini di checklist Raisa. Oke, boleh di scroll ke atas. Di scroll ke atas. Yang sebelah sini boleh di scroll ke atas. Ada? Enggak. Bisa? Bisa. Nggak bisa. Coba submit. Oke, good. Next level ya. Oke, nah ini ada berbagai macam emoji. Boleh di next lagi, Raisa. Ya, boleh di next yang nomor 2. Kayaknya ditutup dulu. Oke, nah di sini Raisa boleh enter untuk nomor 2. Jadi ini kita akan mengubah nama Daniel suka anjing dan suka berfoto itu kita akan mengubahnya ke dalam emoji. Ya, oke, Raisa boleh ikuti dulu untuk perintah depannya. Harus pakai print, jangan lupa. Print, buka kurung, sama tanda kutip. Print, buka kurung. Dipakein shift, Raisa. Dipakein shift. Kalau mau itu dihapus dulu nolnya. Itu nolnya salah. Oke, dibuka kurung, pakai shift. Buka kurung, Raisa. Itu tutup 9 yang buka. Nah, gitu. Oke. Tanda kutip 2. Oke. Nah, Daniel itu kasih titik 2 dulu. Titik 2 untuk buat sebuah emojinya. Titik 2. Kalau Daniel kita ganti dengan boy. Ikutin di sini ya. Boy. Oke, titik 2. Titik 2 lagi. Suka itu berarti heart. Heart. Oke. Titik 2 lagi.
Heart, heart, Lupa. heart. H E A R T, heart, hati. Bukan Pakai T. Satu aja T-nya. Oke, titik 2 lagi. Oh, ini titik 2 lagi Raisa. Sebelum heart ada titik 2 lagi. Jadi titik 2 boy. Titik 2 boy. Nah, gini Raisa. Titik 2 boy. Jadi setiap kata harus ada titik 2 ya. Jadi boy titik 2-nya sendiri, heart titik 2-nya sendiri. Raisa coba perhatiin. Kamu ada salah nggak? Coba perhatiin di sini. Ini di boy-nya. Di boy-nya masih kurang titik 2-nya satu Raisa. Kayaknya titik 2 titik 2 Boy, titik 2 lagi. Oke, good. Lanjut lagi. Di samping titik 2 yang heart. Oke, lanjut lagi. Dog, lanjut lagi. Titik 2 lagi. Heart, fokus ya Raisa ya. Nih di sini nih. Raisa kurang fokus nih. Coba boleh difokus Raisa. Lebih fokus lagi. Heart, titik 2, kamera. Oke, boleh coba di play. Nah, akan seperti ini nanti jadinya. Berubah semuanya. Gitu. Oke, jadi pembelajarannya seperti itu ya Raisa ya. Oke, boleh di stop sharing dulu. Di stop aja sharingnya. Bukan, di stop sharing, di stop bagikan. Ada warna merah, ada tulisan stop bagikan atau stop sharing. Bisa? Nah, oke, good. Oke, dari sini Miss Ismi mau tanya dulu sama Raisa. Gimana Raisa? Untuk prakteknya tadi, untuk pembelajarannya, apakah Raisa bisa nanti mengikuti untuk kelas lanjutannya seperti ini? Ya, masih semangat berarti ya? Oke, dari Raisa sendiri gimana tadi dari pelajarannya? Menurut Raisa, mudah banget atau bagaimana? Agak sulit. Agak sulit. Tapi bisa ya? Oke, baik. Oke, kalau dari Ibu sendiri bagaimana, Bu? Kalau lihat dari prakteknya, kalau untuk trial class kan kita hanya pengenalan singkat ya, Bu, terkait pembelajarannya seperti itu kurang lebih. Namun nanti saat kelas selanjutnya itu nanti akan ada per modul pembelajarannya sesuai dengan modulnya gitu. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana kalau kelasnya nanti seperti itu? Enggak apa-apa, itu kan dari Iya, betul. Nggak apa-apa ya, Bu, karena masih mulai ya, masih awal ya. Raisanya masih bingung. Oke, dari sini Miss Ismi izin kasih feedback terlebih dahulu untuk kelas dari praktek Raisa tadi. Gitu ya, sebenarnya kalau misalnya Miss Ismi lihat, Raisa masih agak bingung karena mungkin masih awal, masih kaget gitu ya. Karena mungkin nanti kalau misalnya udah mengikuti kelas lanjutan, Miss Ismi yakin Raisa bisa lebih bisa lagi nih, udah nggak bingung lagi karena udah terbiasa nanti pakai komputernya gitu ya. Oke, kalau misalnya dari bisnismi juga tadi mungkin Raisa agak sedikit kurang fokus aja gitu ya untuk melihat huruf-hurufnya gitu.
Mungkin nanti di kelas lanjutannya bisa lebih fokus lagi nih Raisa, supaya nanti hasil karya Raisa juga bagus gitu ya. Oke, dari sini Miss Ismi bisa rekomendasiin Raisa untuk ikut kelas lanjutannya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu sama Raisa? Nggak ada. Tidak ada. Oke, baik. Miss Ismi lanjut share screen ya. Oke, sebentar. Enggak mulainya dulu. Berapa mulainya? Soalnya kan kelas ini kan hasilnya gitu. Oke, sudah kelihatan lagi. Untuk prospek dari dan pendidikannya nih, gitu. Kami tidak mengajarkan IT seperti ini di 90% sekolah itu biasanya tidak ada pelajarannya, gitu ya. Nah, untuk pemrogramannya juga memang sangat dibutuhkan ya untuk 5 tahun ke depan gitu, karena memang di dunia modern gitu ya, Ibu ya. Nah, ini untuk siswa-siswi kami yang mengikuti lomba coding tingkat internasional maupun tingkat nasional. Gitu. Raisa sudah pernah ikut Olimpiade mungkin sebelumnya? Atau lomba? Belum. Belum. Oke, nanti kalau misalnya Raisa memang tertarik gitu dan minat, nanti bisa ini daftar di kompetisi internal dari Algorithmics gitu. Oke, untuk format pembelajarannya sendiri, Ibu. Jadi untuk kami akan ada 2 kelas, untuk kelas individu atau private dan kelas grup gitu. Yang dimana nanti untuk kelas grup sendiri itu ada grup kecil, Ibu, isinya di dalamnya ada 7 sampai 10 siswa. Dan kalau untuk private sendiri itu 1 murid 1 guru di dalam kelasnya. Pembelajarannya online seperti ini, gitu ya. Kelas diadakan 1 minggu 1 kali untuk kelas yang grup. Kalau kelas private bisa diadakan 1 minggu lebih dari 1 kali, tergantung dari jadwal anaknya. Gitu. Nanti anak-anak juga akan mempresentasikan proyek individunya sendiri. Lalu pastinya tutor akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Gitu, oke. Nah, di sini ada review-review dari klien kami juga. Nah, untuk pemerintah Indonesia kan juga saat ini sedang menggalakkan gitu ya Bu, mengusulkan untuk coding dan AI masuk ke dalam kurikulum SD dan SMP. Jadi nanti Raisa kalau misalnya sudah ikut kelas lanjutan, bisa lebih tahu duluan nih dari teman-temannya apa itu pembelajaran coding, karena Raisa sudah mendapatkan duluan di Algorithmics gitu. Nah, di sini kami juga mendapatkan rekomendasi dari para ahli IT dan influencer terkenal juga, gitu ya. Mengapa coding penting? Karena satu, nanti outputnya itu bisa membuat kemampuan berpikir Raisa secara kritis dan sistematis. Nanti Raisa juga bisa nih memecahkan masalahnya sendiri, gitu. Seperti tadi, Raisa harus berpikir kan bagaimana nih supaya perintahnya bisa keluar, apakah ada yang salah? Itu kan termasuk pemecahan masalah ya Ibu ya. Oke, nanti di sini juga bisa meningkatkan prestasi di bidang matematika dan sains, gitu. Nah, kami juga mempersiapkan anak untuk berkarir nanti di bidang teknologi seperti pembuatan AI dan perangkat lunak lainnya. Gitu. Mengapa harus mulai sekarang? Yaitu pemerintah aja sudah sepakat nih untuk memasukkan coding dan AI ke dalam kurikulum. Jadi nanti Raisa sudah bisa duluan dibanding teman-temannya. Kalau ini untuk algoritmik kami yang offline, hanya ada di Jakarta, di Bandung, Surabaya, gitu ya Bu ya. Gitu. Kalau untuk di Batam memang belum ada, namun insya Allah di tahun 2025 nanti kami akan buka lagi kantor offline-nya, kelas offline-nya itu di kota-kota besar di Indonesia. Gitu. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu dan Raisa? Enggak, oke, baik. Dari sini Miss Ismi simpulkan dulu ya untuk hasilnya tadi semua gitu ya. Kalau untuk tujuan dari Ibu sendiri kan supaya membekali Raisa gitu ya, supaya bisa nih belajar bidang IT, karena di zaman era modern ini sudah dituntut gitu, kita harus bisa mengikuti zaman IT seperti ini, zaman digital gitu. Oke, untuk harapan yang terdekatnya mungkin dari Ibu supaya nanti ke depannya Raisa bisa menambah ilmunya nih, bisa lebih pede nih dalam penggunaan komputer atau IT-nya gitu ya Ibu ya. Oke, nah tadi juga untuk prakteknya Raisa sebenarnya sudah bagus, itu hanya tinggal difokuskan lagi sedikit, dan karena mungkin masih awal jadi masih agak kaget ya Bu ya. Iya. Oke, nah dari sini Miss Ismi mau tanya, kira-kira Ibu tertarik untuk kelasnya yang private atau yang grup aja nih Bu? Gitu. Itu beda ini ya, beda. Iya, kalau untuk bedanya yang grup ada 7 sampai 10 orang di dalam satu grup gitu, dan kalau private itu 1 murid 1 guru seperti ini gitu. Jadi nanti
Kalau private seperti itu, dan untuk kelasnya kalau grup 1 minggu sekali. Kalau private itu di 1 minggu bisa 2 kali atau bahkan 3 kali, tergantung dari jadwal anaknya. Kalau grup itu jadwalnya mengikuti jadwal grup dari Algorithmics gitu Ibu. Nah kalau untuk private juga nanti pembelajarannya bisa pilih bahasa bilingual atau full English. Namun kalau untuk grup bahasa pengantarnya hanya bahasa Indonesia. Gitu. Untuk benefit lainnya sama, kita akan mendapatkan satu sertifikat internasional nanti setelah satu kurikulum lulus di 32 kali pertemuan, Bu. Jadi satu kurikulum itu kita ada 32 kali pertemuan. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Ibu? Enggak. Enggak, berarti Ibu lebih prefer kemana nih? Ke grup atau ke private? Mengapa? Ya masalahnya ini tuh Kak, Kenapa Ibu? waktunya kapan kalau gini? Oke, nanti Miss Ismi akan kasih lihat untuk jadwalnya. Ya. Gitu, jadwal kelas grup ya. Raisa Mm-mm. berarti mau coba di grup dulu gitu? Ya. Oke, baik. Nanti Miss Ismi kasih lihat untuk jadwal kelas grupnya. Oke, dari sini Miss Ismi akan menjelaskan terkait pendaftaran serta pembiayaannya, Ibu ya. Ya. Oke, baik. Nah, untuk pendaftarannya dan pembiayaannya paketnya seperti ini, Ibu. Iya, jadi kami ada 3 paket. Ada paket basic di 32 pelajaran atau satu kurikulum. Ada paket expert di 64 pelajaran atau 2 kurikulum. Dan ada paket profesional. Gitu. Kalau misalnya Raisa bisa sampai satu sertifikat internasional itu di paket basic atau satu kurikulum ini, Ibu. Gitu. Untuk benefitnya sendiri bisa mendapatkan satu sertifikat internasional, gitu ya, mendapatkan tiket khusus untuk mengikuti kompetisi internal. Gitu. Nah, untuk yang paket expert, ini paket populer, nanti akan dapat 2 sertifikat internasional, mendapatkan tiket khusus juga untuk kompetisi internal maupun eksternal kalau di paket ini. Nanti untuk pembelajarannya kami semua akan direkam, jadi nanti Raisa bisa mendapatkan video rekamannya kapanpun, jadi nanti Raisa mau mengulang pelajarannya pun bisa. Nanti setelah Raisa SMA mau mengulang lagi itu bisa. Gitu. Mahal Oke. juga. Ya, bagaimana menurut Ibu? Mahal juga ya. Iya Ibu, dengan benefit yang begitu banyak gitu, Ya. karena Mrs. Mi jamin di sini bisa dapat bahasa Inggrisnya, bisa dapat soft skillnya juga gitu ya, matematikanya juga, codingnya juga dapat gitu. Kalau menurut Ibu mungkin sesuai ekspektasi Ibu kira-kira berapa? Nggak sanggup nih, mahal. Ya? Nggak sanggup, mahal kali. Oke. Oke, baik. Kalau misalnya mungkin Ibu mau coba dulu Kalau segini di. nggak sanggup, Oke. mahal. Oke, baik. Kira-kira Ibu ekspektasinya berapa nih untuk harganya di satu kurikulum? Ini satu kurikulum ya, Bu, di 32 pelajaran, bukan 1 bulan. Jadi ini satu kurikulum di 8 bulan, Bu. Gitu. Itu harus langsung bayar. Iya, ini bisa langsung bayar, bisa juga untuk DP-nya seperti itu. Aduh, pikir-pikir kalau yang Kenapa, Ibu? pikir-pikir dulu, Ibu maaf, suaranya nggak kedengaran? pikir-pikir dulu, tanya ayahnya dulu, tanya ayah dulu. Oke, berarti memang karena ayahnya juga belum tahu ya, Bu ya? Ya, Oke, baik. Memang seperti ini harus didiskusikan dulu, Bu, sama ayah. ya, Gitu. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan lagi, Bu? tidak. Terima Oke, kasih. baik. Oke, baik. Nah, di sini Miss Ismi mau kasih izin untuk beasiswa nih untuk Raisa gitu ya, karena beasiswa dari Miss Ismi sendiri, dari Raisa, bagaimana nih Bu? Namun untuk beasiswanya memang nanti hanya terikat saat Zoom saja gitu. Bagaimana Ibu mau lihat dulu untuk program beasiswanya seperti apa? Boleh? Oke, baik sebentar. Oh ya, Ibu, untuk jaminannya, kami ada jaminan dari pembayaran tersebut. Oke, jadi jaminannya nanti akan bisa refund per modul apabila nanti setelah di tengah perjalanan
kemungkinan di 8 pertemuan atau di berapa pertemuan nanti Raisa ada kendala nih tidak bisa melanjuti untuk kelasnya, itu bisa di-refund Ibu per modulnya, sisa modul-modulnya yang belum digunakan. Iya. Gitu. Lalu Raisa juga bisa cuti nih hingga 3 bulan kalau Raisa nanti mau liburan atau ada ujian dulu. Gitu. Oke, untuk beasiswanya sendiri seperti ini. Bentar. Ya. Oke, sudah terlihat Ibu? Ini untuk beasiswanya, jadi untuk potongan beasiswanya dari harga 4,6 menjadi di 3,7 Ibu gitu untuk satu kurikulumnya. Gitu. Kalau dari sini Ibu bagaimana menurut Ibu? Tengok aja dulu belum bisa. Masih cukup besar gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Kalau Ibu mau coba dulu, Raisa boleh. Mungkin mau coba di 2 bulan. Gimana Ibu? 2 bulan itu berapa? Kalau untuk 2 bulannya, kalau misalnya Raisa mau coba, 500. ini Bu. Ini untuk 2 bulan di 8 kali pertemuan, gitu. Nanti kalau mau lanjut atau update ke 32 pelajaran, bisa nanti. Itu bisa dilanjut. Tapi kalau mau coba dulu, boleh di 2 bulan. Nanti tengah dulu kan ini ayahnya belum ini. Ya, Oke, baik Ibu nanti nanti. saja ya. Oke, baik. Nanti boleh konfirmasi aja ke CS kami ya Bu ya. Apa ada pertanyaan lagi Ibu sampai sini? Ya, tidak. Oke, baik. Di Terima sini izin kasih. pamit ya Ibu ya. Ya, Terima kasih Raisa dan Ibu sudah mengikuti terima trial kasih. class untuk waktunya. Terima kasih. Izin pamit. Selamat siang.